Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqana lil ibada wa hadana ila thoriqis sa'ada wassalatu wassalamu ala man syafa'a nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan ada lafaz basmalah kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini saya masih akan menjelaskan materi atau tema sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Termasuk kemarin di pertemuan yang sebelumnya saya sudah sampaikan kaitannya dengan teori masuknya atau berkembangnya Islam di Indonesia. Nah, untuk hari ini saya akan lebih spesifik menjelaskan teori-teori berkaitan dengan masuknya Islam di Indonesia, termasuk juga lembaga pendidikan dan cara perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, kita masuk dulu bahwa terdapat beberapa teori berkaitan dengan masuknya Islam di Indonesia, dan teman-teman juga bisa menganalisis dan tidak juga menyalahkan, karena teori-teori ini berdasarkan penelitian, berdasarkan kerangka penelitian ilmiah yang sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak semuanya dianggap salah atau satu lebih unggul daripada yang lainnya, tapi kadang-kadang juga kita harus menganalisis mana yang lebih dekat dengan kebenaran, meskipun juga tidak semuanya salah, tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Nah, saya izin untuk, karena nggak bisa tertampil di situ ya. Nah, yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, Gujarat itu merupakan salah satu daerah di India, mana waktu itu kan umat Islam sudah ada sebelum umat Islam di Indonesia berkembang, atau sebelum masuknya Islam di Indonesia, karena di sana itu ada kerajaan Mughal, di mana kerajaan itu merupakan kerajaan Islam yang pernah berjaya di India. Salah satunya adalah kerajaan Mughal. Nah, teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia dilakukan oleh orang-orang Arab yang telah lama tinggal di India. Tepatnya adalah di daerah Gujarat atau di Gujarat. Nah, orang-orang Arab ini kita ketahui kan, para para orang-orang Arab kan biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan perdagangan atau bisnis. Maka pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan, orang-orang Arab mulai memasuki wilayah Indonesia. Jadi ada jalur namanya Indonesia sampai Timur Tengah baru ke Eropa. Nah, jalur-jalur ini digunakan oleh pedagang-pedagang Arab atau saudara-saudara Arab untuk melakukan atau untuk berinteraksi dengan masyarakat pribumi, sehingga dari proses interaksi nanti ada proses selanjutnya lagi. Setelah interaksi ada namanya pembentukan komunitas, dan nanti muaranya adalah konversi berkaitan dengan ajaran agama. Mulai orang-orang pribumi mulai tertarik dengan ajaran Islam. Nah, dari Gujarat ini juga diperkuat keterangan dari Marco Polo dari Venesia. Marco Polo itu merupakan pengembara ya, di mana beliau menyatakan bahwa beliau pernah singgah di daerah Perla. Daerah Perla itu daerah Aceh pada tahun 1292, dan mengatakan bahwa penduduk Perla itu telah menganut ajaran Islam, dan terdapat banyak pedagang-pedagang Islam di India yang memiliki peranan penting di dalam menyebarkan ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa meskipun juga teori Gujarat menyatakan abad ke-13, awal abad ke-13, tapi dalam prosesnya umat Islam sudah, atau Islam sudah masuk sebelum abad ke-13. Yang kedua adalah adanya bukti batu nisan Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297. Termasuk juga ada buktinya batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik, yang itu coraknya sama dengan batu nisan di daerah Sampari. Itu menunjukkan bahwa ada konversi kaitannya dengan
peradaban. Kalau peradaban kemarin saya sampaikan bahwa kalau kebudayaan mungkin termanifestasi dari seni agama dan ritual, tapi kalau kaitannya dengan peradaban dia lebih memiliki penekanan pada aspek karyanya, aspek produknya. Nah, itu. Yang pertama adalah teori Gujarat. Adapun yang kedua adalah teori Persia. Nah, teori Persia itu menyatakan ini menurut perspektifnya Abu Bakar Aceh, termasuk juga Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat, menyatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu pada abad ke-7 yang dibawa oleh orang-orang Persia yang bermadhab Syiah. Meskipun pada kenyataannya kita ketahui bahwa di Asia atau di Indonesia mayoritas bermadhab Syafi'i. Nah, buktinya apa? Buktinya adalah ada beberapa peringatan, salah satunya adalah peringatan 10 Muharram atau Asyura. Dan ini termasuk juga peristiwa meninggalnya Hasan Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada tahap ini orang-orang di Indonesia merayakan perayaan itu. Termasuk juga di Sumatera Barat ada upacara tauhid atau tafut, termasuk juga di Jawa ada kaitannya dengan ritual bubur suro, termasuk juga ajaran-ajaran sufi kaitannya dengan modelnya Syiah itu juga hampir mirip dengan orang-orang Indonesia. Termasuk juga ada batu nisan dengan maraknya Islam Syiah di Indonesia. Tetapi pada kenyataannya lebih mayoritas umat Islam di Indonesia lebih banyak bercorak madhab Syafi'i. Nah, adapun yang ketiga adalah teori Arab yang itu dipegang oleh Buya Hamka yang kemarin sudah saya sampaikan, termasuk Thomas Muhammad, sejarawan yang memang concern dalam memahami sejarah Islam. Nah, kalau dalam perspektifnya Buya Hamka, beliau menyatakan bahwa ada namanya kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh itu merupakan kerajaan yang terdiri dari bangsawan-bangsawan Arab atau yang terdiri dari orang-orang Arab. Nah, kerajaan atau Aceh ini merupakan apa yang namanya sebutan orang-orang Arab yang memang melakukan perniagaan di seluruh penjuru dunia. Yang dimana mereka itu datang karena mendengar informasi berkaitan dengan kemakmuran kerajaan Holling atau Kalingga di Jowo atau di Jawa. Maka dalam literaturnya Buya Hamka itu orang-orang Aceh mulai berdatangan melakukan namanya MOU atau apalah atau kesepakatan berkaitan dengan bisnis. Maka itu datang pada abad ke-6-7. Maka asumsi tersebut menjadi dasar bagi teori Arab bahwa Islam datang di Indonesia itu pada abad ke-7 atau tepatnya pada abad ke-7. Nah, buktinya apa? Buktinya di barat pantai barat Sumatera itu terdapat perkampungan Arab yang mendirikan kampung itu malah pada saat abad ke-4. Terus ada juga buktinya berkaitan dengan kerajaan Samudra Pasai yang menganut aliran madhab Syafi'i. Karena Arab di sini bukan Arab Saudi Arabia, tapi lebih menekankan pada orang-orang Mesir. Ini bukan Arab ya sebenarnya, tapi Afrika. Nah, terus adanya penggunaan gelar Al-Malik pada raja-raja penumpang Samudra Pasai yang itu memiliki kecenderungan atau lebih banyak dilabeli pada pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa secara Mesir. Nah, adapun teori yang keempat adalah teori Cina bahwa datangnya Islam di Indonesia atau mulai konversi di Indonesia itu berkat bahasanya Muslim Cina yang datang ke Indonesia. Karena terus terang teman-teman pada masa Umayyah itu kan Cina itu juga pernah datangi oleh orang-orang Islam, termasuk juga banyak beberapa kerajaan yang memang mengkonversikan diri menjadi kerajaan Islam. Nah, buktinya apa? Yang pertama ada perpindahan orang-orang Muslim Cina dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya ke Palembang. Maka teman-teman kalau datang ke Palembang atau ke Lampung biasanya banyak orang-orang yang kulitnya putih agak sipit tapi agamanya Islam. Karena kemungkinan besar itu ada
ada kemungkinan dakwahnya orang-orang Cina. Yang kedua terdapat mahasiswa yang berasli dari Cina. Terus kemudian yang ketiga adalah raja pertama Demak merupakan raja keturunan Cina, yaitu Raja Patah, dan catatan itu dalam makam-makam ataupun dalam manuskrip sejarah. Itu kaitannya dengan teori. Nah, pertanyaannya adalah mana yang teori yang paling benar? Ya, tergantung nanti teman-teman menggunakan analisis yang mana. Tetapi kalau saya memiliki kecenderungan pada teori Arab, di mana orang-orang Arab datang secara langsung meskipun juga singgah ya, singgahnya pasti ada. Tapi yang memiliki peranan yang sangat sentral dalam dakwah itu yang orang-orang Arab sendiri. Nah, terus kemudian dalam konteks ke Indonesia ini seperti apa? Atau kenapa agama Islam mudah diterima di Indonesia? Yang pertama adalah karena faktor ajarannya tidak memberatkan. Karena orang-orang Arab ketika datang itu kan pure, tidak menggunakan embel-embel kebudayaan yang memberatkan seorang. Tapi orang mau masuk Islam itu simpel, cukup mengucapkan kalimat syahadat bisa masuk Islam. Yang kedua adalah menyampaikan ajaran yang disampaikan bertahap dan tidak memberatkan masyarakat. Yang ketiga, menggunakan unsur hikmah, atau ketika saudara-saudara Arab itu kan ketika datang ke Indonesia tidak menggunakan jalan kekerasan atau violence, tapi mereka menawarkan lah, kalau orang namanya saudagar, orang dagang itu kan yang ditawarkan kan biasanya orang akan melihat kaitannya dengan material. Oh, ternyata orang-orang Islam bertawasawal kaya-kaya. Nah, itu menjadi daya tarik seseorang untuk melakukan investasi. Terus yang kelima adalah orang-orang yang berada di Indonesia itu sudah mengenal baca tulis, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri kan masih tahu. Dan yang terakhir adalah bahwa Islam, ajaran Islam memiliki ajaran moral, dan kadang-kadang orang yang datang ke Indonesia memiliki keilmuan berkaitan dengan kearifan, termasuk juga tasawuf dan seterusnya. Oke, kita masuk tahap berikutnya, pendidikan di Indonesia, Islam di Indonesia seperti apa, atau konteks pendidikan Islam di Indonesia seperti apa. Yang pertama adalah prosesnya ada interaksi. Ada interaksi antara para mubalik, para pedagang, atau pedagang yang memiliki peran juga sebagai mubalik, melakukan interaksi baik itu perdagangan maupun pergaulan. Setelah melakukan interaksi, maka dari proses interaksi tersebut terbentuklah proses transfer of knowledge dan transfer of value, atau akulturasi kebudayaan, atau asimilasi lah kebudayaan antara budaya datang dengan budaya yang ada pada waktu itu. Maka proses transfer pengetahuan, transfer kebudayaan itu mulai berjalan informal. Setelah mulai berkumpul pada kebudayaan dan pengetahuan itu, masyarakat atau pendatang atau pendatang yang datang itu membentuk komunitas yang nanti akan melahirkan lembaga pendidikan, atau mulai terlembaganya pendidikan yang spesifik berkaitan dengan pendidikan Islam, baik itu secara formal maupun informal. Setelah bertahap berjalannya munculnya komunitas atau pendidikan non formal, muncullah pendidikan formal seperti madrasah dan perguruan tinggi. Yang itu pun baru abad ke-19-an mulai muncul. Terus pada masa awal, lembaga pendidikan di Indonesia itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah lembaga pendidikan dasar, basically, karena sifatnya masih mempelajari ajaran-ajaran agama yang basic seperti baca Al-Quran, tata cara beribadah, termasuk juga orang baru mulai belajar mengenal huruf Arab dan lain sebagainya. Itu lembaga pendidikan dasar, dan modelnya pun, kurikulumnya pun tidak ada. Artinya seseorang memiliki tujuan untuk bisa memahami ajaran agama, bisa membaca Al-Quran dan melaksanakan ibadah yang lima waktu, sholat, rukun iman dan rukun Islam. Nah, pada tingkat lanjut itu mulai berkembanglah pesantren-pesantren yang nanti bermuaranya pada madrasah dan perguruan tinggi di Indonesia.
bisa. Perguruan tinggi pun juga munculnya pada abad ke-19 yang spesifik tentang Islam. Nah, teman-teman, untuk hari ini saya berikan tugas. Terlihat itu saya atau bisa? Maaf, saya apakah terlihat? Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, teman-teman, saya berikan tugas yang pertama adalah satu, mendefinisikan lembaga pendidikan di Indonesia. Terutama ini merupakan lembaga indikenius di Indonesia atau lembaga-lembaga yang memiliki ciri khusus meskipun juga nanti lahir dari akulturasi atau asing-asing. Yang pertama adalah Meunasa, yang kedua adalah Dayak, ketiga Langgar, keempat Surau, dan kelima adalah pondok pesantren. Nah, Pak, apa saja tugasnya? Yang pertama adalah mendefinisikan dulu Dayak itu apa, Meunasah apa, Langgar, Surau, pondok pesantren itu apa. Definisi dulu. Yang kedua, sejarah singkatnya muncul lembaga ini. Sejarah singkat. Saya ulangi definisi. Yang kedua, sejarah singkat. Yang ketiga, proses pembelajaran. Saya ulangi. Yang pertama definisi, yang kedua sejarah, yang ketiga proses pembelajaran, termasuk materinya ya, proses pembelajaran termasuk materinya, dan yang keempat ciri khususnya, ciri khusus. Nah, nanti teman-teman pengumpulannya pertemuan besok, artinya pertemuan minggu depan. Kalian ini ya, kalian saya gunakan sebagai absen dan wajib dikirimkan ke email saya. Emailnya sudah tahu ya? Wajib dikirimkan melalui email saya. Ada yang ditanyakan? Mungkin diulangi lagi, Pak, soalnya gitu, Pak. Oke, saya ulangi kembali. Nanti PPT-nya saya kirimkan ya. Pak, diketik atau tulis tangan? Tulis tangan dong, tulis tangan. Tulis tangan nanti dipoto. Kenapa Pak harus tulis tangan? Kalau ketik kamu copy paste jatuh. Nah, saya ulangi. Yang pertama, tugasnya adalah mendefinisikan lembaga pendidikan ini. Mendefinisikan. Yang kedua, menjelaskan secara singkat. Yang ketiga, menggambarkan proses pembelajarannya, termasuk materinya dan evaluasi proses pembelajaran. Yang keempat, ciri khususnya. Ciri khususnya. Berarti gini ya, Pak ya, satu tuh mendefinisikan lembaga pendidikan di Indonesia itu apa gitu ya, Pak ya. Terus yang lain menjelaskan secara singkat proses pembelajaran, yang keempat ciri khususnya ya, Pak ya. Iya, ciri khusus. Contoh, surau itu kan lahir bukan dari ketika Islam datang muncul surau. Surau itu kan sudah lahir sebelum Islam ada, tapi sudah ada lembaga pendidikan surau yang awalnya digunakan untuk pemujaan terhadap roh halus, untuk modelnya untuk mensucikan diri dan seterusnya. Nah, itu kan adalah bentuk asimilasi atau akulturasi kebudayaan dan agama, di mana yang awalnya surau itu digunakan untuk memuja roh atau untuk menepi orang untuk menepi, tapi kemudian mulai berangsur-angsur mengalami perubahan digunakan sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Nah, itu teman-teman itu bisa dijelaskan di sejarahnya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, saya rasa cukup, nanti saya bagikan PPT. Iya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Ini udah cukup, Pak. Cukup, terima kasih banyak. Silakan untuk dikerjakan. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.